Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Yetri Ega Ardeta. Saya dari SD Negeri Klidung Radenan. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai AKM sebagai wujud pengimbasan diklat AKM yang telah saya lakukan. Pentingnya asesmen nasional. Apa sih sebenarnya pentingnya asesmen nasional itu? Jadi asesmen nasional itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Nah, asesmen nasional ini berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Apa sih kompetensi siswa itu? Di sini saya menampilkan sebuah bagan yang menunjukkan bahwa kompetensi siswa itu terdiri dari dua hal. Yang pertama itu kecakapan hidup abad 21 dan yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan pelajari lebih jauh apa itu kecakapan hidup abad 21. Jadi, kecakapan hidup abad 21 itu ada 3 hal. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi, kecakapan hidup abad 21 itu bukan hanya kognitif, tetapi juga menggunakan pengetahuan kognitif tersebut untuk berkontribusi pada masyarakat. Sekarang kita akan pelajari lebih jauh mengenai profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, jadi kompetensi siswa yang terdiri atas kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila ini akan dites atau diukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini meliputi 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Begitu. Jadi apa bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional? Jelas berbeda. Nah, dilihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu dilakukan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jika dilihat dari jenjang penilaian, asesmen nasional dilakukan pada SD atau MI, SMP, MTS, MA atau SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional itu hanya mulai dari SMP ke atas, gitu. Sedangkan level siswanya itu kalau asesmen nasional dilakukan pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional dilakukan pada tingkat akhir pada setiap jenjangnya. Subjek siswa yang melakukan asesmen nasional itu dipilih secara survei atau dipilih secara acak ya. Sedangkan untuk ujian nasional itu menggunakan sistem sensus atau semua siswa itu mengikuti ujian nasional. Sedangkan dilihat dari model soalnya, kalau asesmen nasional itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat. Itu untuk matematika SMA atau SMK. Sedangkan sasaran penilaiannya, asesmen nasional, sasaran penilaiannya kompetensi literasi, numerasi,
dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Jika dilihat dari metode penilaian, asesmen nasional menggunakan MSAT, sedangkan ujian nasional menggunakan CBT atau PBT. Gitu. Jadi, asesmen nasional itu bukan pengganti dari ujian nasional. Asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen nasional. Untuk bagaimana asesmen nasional lebih jauh, tunggu video-video dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.